minasyaitonir wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sebelum saya menyampaikan ceramah, izinkan menyampaikan pantun. Boleh? Di langit kulihat cahaya. Cakep. Kan kulukis di saat senja. Selamat bertemu, selamat berjumpa. Saat ini sungguh bahagia. Bila kita bukan diri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang segar ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan ilmu pengetahuan kita, dan menyempurnakan karya-karya terbaik kita di hari ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan bahagia bahwa Angkatan Muda Muhammadiyah di Bandung Selatan masih tetap istiqomah menyelenggarakan kegiatan pengajian subuh setiap di bulan Ramadan yang mungkin 2 tahun yang lalu kita tidak bisa leluasa seperti ini, walaupun tahun kemarin berjalan tetapi masih menggunakan Zoom meeting, tidak langsung bertatap muka. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus landai, termasuk mudah-mudahan hajat besar Perserikatan Muhammadiyah Muktamar Muhammadiyah dan Malaysia yang ke-48 yang akan diselenggarakan di Surakarta bisa diikuti oleh seluruh anggota Muktamar. Sebab keputusan terakhir dalam takbir Muhammadiyah tahun 2021 terakhir itu kita tahu bahwa anggota Muktamar yang akan hadir di Surakarta itu hanya ketua pimpinan daerah Muhammadiyah, ketua pimpinan daerah Malaysia, dengan anggota takbir Muhammadiyah yang jumlahnya kurang lebih sekitar 400 orang. Padahal anggota Muktamar itu seluruhnya adalah 3.400 orang. Di cabang-cabang belum diakomodir dan mengikuti adalah bagi itu kalau dalam kondisi pandemi. Tapi mudah-mudahan sekarang kesadaran kita, terutama kesadaran warga Syarikat Muhammadiyah yang terus-menerus taat dan patuh terhadap semua kebijakan-kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah, kita terus menjaga jarak, kita terus memakai masker, terus kita divaksin, dan sekarang vaksin sudah di angka 87%. Hasilnya maka melandailah sekarang. Nah, mudah-mudahan habis Ramadan nanti pada saat Lebaran tidak ada lagi klaster baru, malah justru semakin menyusut. Kalau itu yang terjadi, muktamar kita bisa dilaksanakan seperti biasa. Amin. Karena itu kita terus berdoa dan kita tetap jaga protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Yang kedua, saya juga menyampaikan alhamdulillah yang pimpinan cabang Muhammadiyah Bandung Selatan, mulai dari Pak Ketua, Sekretaris, para Wakil Ketua, Majelis Lembaga, mulai di Malaysia, ada yang kedua. Malaysia, ya absen. Hadir di Malaysia, gimana? Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih. Bu Asia, oh iya. Sekretaris, para wakil, Angkatan Muda Muhammadiyah, alhamdulillah pada hadir. Termasuk adalah pengelola rumah usaha Muhammadiyah. Saya lihat ada ibu dari Bekasi, kepala sekolah, bapak dan ibu mudah-mudahan
setiap orang berkewajiban untuk melaksanakan dakwah. Setiap orang yang sudah mengikrarkan diri, mengucapkan diri, ucapan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Jadi dakwah itu bukan oleh para ustaz, oleh para kiai, oleh para mubalik, tetapi dakwah wajib dilakukan oleh semua orang muslim atau orang yang sudah mengaku dirinya muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik muda maupun tua. Ibu berkewajiban berdakwah. Nah, tidak ada keterangannya bahwa dakwah itu hanya untuk para ajengan dan para kiai. Semua orang yang sudah menjadi orang muslim, dia berkewajiban dakwah, baik dilakukan secara individu maupun dilakukan secara kolektif. Ayatnya, dalilnya, pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Islam dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik, dengan cara menasehati atau dengan cara berdialog, caranya pun dengan cara yang baik. Dalil bahwa kita berkewajiban untuk berdakwah secara kolektif, ini ayat yang sudah populer di kalangan Muhammadiyah, dan inilah salah satunya yang menjadi spirit inspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan perserikatan, yaitu Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104. Wa minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adakanlah di antara kaum sekalian satu kelompok, satu golongan. Umat itu diartikan oleh Syekh Imam Tantawi Jauhari itu adalah yakni ijtima'u afradil jinsil insan hatta saru kal jasadil wahid, yaitu berkumpulnya orang per orang, 1, 2, 3 orang, 4, 5 dan terus berkumpul semakin banyak, ya, sehingga menjadi satu bangunan kal jasadil wahid, satu tubuh yang kokoh kuat. Untuk apa? Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, serta memerintah untuk berbuat baik, wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kita alhamdulillah beruntung sekali Bapak dan Ibu bahwa kita sudah masuk dalam sebuah kelompok yang digambarkan dalam surat Ali Imran itu namanya Perserikatan Muhammadiyah. Nah, dakwahnya mungkin bisa dilakukan dengan berbagai cara. Satu, dakwah bisa dilakukan dengan bil lisan, ya, yaitu dengan nasihat, dengan ngobrol, dengan ceramah, dengan mengajar. Itu adalah merupakan dakwah. Oleh karena itu, semua amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan umpamanya, maka dia berkewajiban untuk melakukan dakwah di amal usahanya di dalam rangka untuk mencapai tujuan Perserikatan Muhammadiyah, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah, ini yang harus dicatat. Oleh karena itu, karena kita berkewajiban, bukan hanya pimpinan sekolah, guru wajib berdakwah, ya, penjaga sekolah harus berdakwah,
Tapi dakwahnya dengan apa? Tadi bisa dakwah dengan tulisan. Ketika Bapak dan Ibu sedang mengajar di TK Aisyah, ketika mengajar di SD Muhammadiyah, ketika mengajar di SMP Muhammadiyah, di SMA Muhammadiyah, maka selipkan setiap materi-materi pelajaran di situ adalah di dalam rangka untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya, ibu guru ketika anak didiknya, karena maklum anak TK suka datang ke depan, ibu-ibu mau pipis. Nah, seorang guru Muhammadiyah, guru TK Aisyah, ketika anak mau pipis, maka segera sambut dan anak dibawa. Ayo anakku sayang, kita pipisnya di toilet. Diterjemahkan toilet itu adalah WC. Nah, setelah dibawa ke WC, maka ajarkan kakinya diatur. Sebab Islam mengajarkan bahwa setiap kita mau masuk ke toilet itu adalah harus mendahulukan kaki yang kiri. Jangan lupa baca doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Perangkat, kenapa harus berdoa itu? Supaya kita nanti di toiletnya tidak diganggu oleh setan, tidak diganggu oleh iblis, tidak diganggu oleh hal-hal yang lainnya. Tetapi kita sedang berlindung, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya. Jadi kalau anak itu setelah beres, lihat lagi kakinya, jangan kaki yang kiri pas keluar, dahulukan kaki yang kanan. Itu dilakukan oleh ibu guru TK Abang. Ustaz, saya bukan guru, saya bukan guru TK. Ibu di rumah juga sama. Sebagai ibu dari anak-anak, ketika anak mau pipis, ajarkan seperti itu. Maka kita sedang melakukan proses dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Terus itu dakwah, bukan ceramah seperti sekali gitu. Ya. Ini mah merupakan hanya bagian saja. Sebab Muhammadiyah berkeinginan bahwa dakwah yang dilakukannya itu tujuannya adalah supaya menjadi manusia yang ihsan berkemajuan. Tujuan dakwah Muhammadiyah itu sama. Nanti yang mengelola koperasi juga sama. Di situ lakukanlah dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana caranya? Maka ketika ada anggota yang datang, simpatisan yang datang, apakah mau nabung, apakah mau minjem, atau mau apapun, mau konsultasi, datang ke koperasi, tok, assalamualaikum, maka ibu membukanya, pintunya lebar-lebar, tafassahu bil majalis, berikan tempat duduk yang nyaman. Silahkan ibu duduk di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di mana? Ibu Dama, taruh dulu. Dengan sikap ramah itu adalah merupakan sedang berdakwah, sehingga nanti muncul dalam pikiran anggota koperasi, simpatisan koperasi atau tamu yang datang ke koperasi kita, dia akan merasa nyaman. Enak ya kalau masuk ke koperasi ini, siapa? Apa? Semuanya ramah-ramah, senyumnya merekah ikhlas, sehingga kita tadinya di rumah punya masalah, pas ketemu sama ibu-ibu pengurus di koperasi, saya menjadi senang dan lega. Maka ibu sedang berdakwah di koperasi. Apalagi kalau kita mau lihat di pahalanya, bukankah Rasul yang agung mengatakan bahwa tabassamuka illa wajhi ahihi shadaqatun. Senyum manismu, senyum merekahmu, senyum ikhlasmu yang diberikan kepada saudaramu itu adalah merupakan bagian daripada sedekah. Senyum dilakukan di bulan Ramadan. Rasul menyebutkan afdhalus sedekah sedekah
Ramadan di Ramadan. Sedekah yang paling hebat itu adalah sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. Salah satunya senyuman kita di bulan Ramadan itu. Kan benar Pak itu, saya di bulan Ramadan bakal seorang pinjam ke donasi. Jawab dengan senyuman. Ketika kita memberikan senyuman, sedang bersedekah, kita sedang berdakwah. Di akhirat kita dapat pahala, di dunia kita dapat ujroh. Di akhirat dapat ajron. Kalau di dunia ujroh paling kita diganti untuk mengganti mencuci pakaian, untuk mengganti transport, dan itu dibenarkan di Muhammadiyah. Coba dibuka di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang berkaitan dengan amal usaha Muhammadiyah. Di situ disebutkan semua yang ada bergerak di amal usaha berhak untuk mendapatkan gaji sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi jangan zalim bekerja di koperasi tapi dedikasi transport, itu namanya zalim. Tenaganya diambil, pikirannya diambil, waktunya diambil, tetapi dia tidak dihargai gitu. Maka Muhammadiyah tidak mengajarkan seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dakwah yang dilakukan oleh kita. Apa namanya itu hasil dari yang dilakukan itu? Subhanallah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari karya-karya yang dilakukan seperti itulah maka Muhammadiyah semakin hari semakin diperhitungkan. Muhammad semakin hari semakin memberikan manfaat bagi umat. Maka lahirlah amal usaha yang begitu sangat luar biasa. Kalau boleh saya harus menyampaikan, TKA yang dimiliki oleh kita lebih daripada 22.000. Sekolah kita SD, MI, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, SLB, kita punya 22.000 lebih. Perguruan tinggi kita punya 166 perguruan tinggi. Rumah sakit kita punya 484 rumah sakit. Mengapa bisa begitu? Karena di dalam rangka berdakwah Islam amal ma'ruf nahi munkar. Ada dua dakwah yang kita lakukan. Modalnya satu, bahwa apa yang dilakukan oleh kita itu adalah semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua adalah bagaimana supaya kita membahagiakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah turun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menjadi pegangan kuat warga Persyarikatan Muhammadiyah. Apa itu? Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, tolonglah Allah, bantulah Allah, ya. Maka Allah akan menolong, maka Allah akan membantu, bahkan Allah akan menguatkan posisimu. Nah, para mufassir bertanya, apa yang disebut dengan menolong Allah itu? Apakah Allah harus ditolong? Menolong, cara menolong Allah itu bagaimana? Ternyata ada dua. Para mufassir memberikan penjelasannya. Satu, tegakkan hukum-hukum Allah sejalan dengan cita-cita Muhammadiyah, bukan di dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Apa maksud dan tujuan Muhammadiyah? Kalimatnya jelas, untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Inilah yang disebut dengan kata anak-anak agama itu disebutnya visi, yaitu adalah cita-cita Muhammadiyah, keinginan Muhammadiyah, obsesi Muhammadiyah itu. Jadi kalau kita menegakkan Islam dimanapun dan kapanpun dalam setiap tarikan nafas kita, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Termasuk dalam kehidupan kita. Jadi kalau ibu sedang pusing, ibu sedang banyak masalah, ya, udah minta tolongnya kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya menegakkan hukum Allah. Apa saja hukum Allah itu? Kalau di bulan Ramadan, tegakkan saum di bulan Ramadan. Nah ini ayatnya jelas kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah itu kita sedang saum itu sedang menegakkan hukum Allah. Jadi menegakkan hukum Allah itu bukan hanya kita misalkan hukum pidana harus sesuai dengan hukum Islam saja, bukan. Ya, kita sedang saum, kita sholat tarawih, kita pengajian, apalagi pengajian seperti ini, dan ada sunatnya menuntut ilmu itu. Syariat lain itu adalah setiap selain wajib ada yang sunatnya. Sholat ada sholat wajib, tapi ada sholat sunat. Saum ada saum wajib di bulan Ramadan, tapi ada saum sunat. Gitu. Nowadays haji ada haji yang wajib, pelaksanaan ibadah haji, ada haji sunat namanya umroh. Silahkan cari, tidak ada menuntut ilmu, ada menuntut ilmu wajib, ada menuntut ilmu sunat, tidak ada. Jadi satu-satunya hukum yang tidak ada sunahnya adalah menuntut ilmu. Nah kita sedang di sini itu sedang menegakkan hukum Allah. Siapa yang bersemangat, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang ingin terus hadir di setiap taklim-taklim yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah, maka dia akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sedang menegakkan hukum Allah. Hanya, nah ini tadi, kalau sedang saum, tegakkan saum yang sebenar-benarnya. Sebab Rasul yang Agung pernah menyatakan, laisa siyam minal akli wa syurbi walakin asyam minal lagwi wa rafas. Yang disebut dengan saum itu adalah bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi harus juga mampu menahan dari ucapan perbuatan yang sia-sia, apalagi perbuatan yang jahat. Jadi sempurnanya saum kita kalau kita bisa menahan diri makan dan minum, juga menahan seluruh anggota tubuh kita. Siapa yang bisa menahan seluruh anggota tubuh kita, maka dia sedang menegakkan hukum Allah. Dan siapa yang menegakkan hukum Allah, dia sedang menolong Allah. Dan siapa yang menolong Allah, maka Allah akan menolong kita. Paham itu? Sengaja saya dipelan-pelankan anjuran ya supaya bisa merasakan. Oleh karena itu kalau semua kita ingin saum yang tegak, karena cita-cita Muhammadiyah ingin menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, maka saumnya orang Muhammadiyah jangan seperti saumnya orang-orang awal. Pertama, mata kita, saumkan mata kita, apalagi di era digital ini. Tantangan itu adalah akan semakin dekat dan tidak dilihat orang. Makanya Allah mengatakan, illa siyam wa anna ajzihi. Saum itu aku yang menilai. Kenapa? Sebab tidak semua orang bisa mengawasi apakah saya saum atau tidak hari ini. Ibu-ibu belum tentu tahu. Walaupun saya ngaku saum, tetapi kalau saya buka tidak akan ketahuan. Tetapi Allah Maha tahu. Masih seperti saya juga ibu-ibu mungkin yang ada di sini, apakah saum semua? Walau a'lam. Bisa saja saya mau saum padahal di rumah sudah makan, kan gitu. Hanya Allah yang tahu. Nah, oleh karena itu, saumkan di era digital seperti sekarang ini, maka harus hati-hati, jangan sampai rusak saum kita karena mata kita tidak dijaga untuk melihat semua konten-konten yang ada di handphone ini. Sebab faktanya ini bisa merusak kita ini, ya. Si handphone ini akan merusak kita kalau kita tidak bisa menjaga, mengelola dengan sebaik-baiknya. Umpamanya, ibu kalau membuka rek tidak akan muncul langsung di situ Ustaz Adi berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pernah? Pas buka langsung sadar diri. Pas buka lagi Profesor Haidar Nasir. Pernah? Tidak. Yang ada adalah justru tantangan kita pas dibuka langsung tring. Suka lihat kan perempuan tring? Nah, jadi yang suka lihat perempuan tring mah pasti akan tahu kan gitu. Kalau tidak tring matanya, gerakannya kan gitu. Pengen kan gitu. Jadi boleh ditumpah kan gitu. Nah itu hati-hati di bulan Ramadan ini. Ya, saum kita menjadi rusak. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga, mensaumkan, menahan mata dari konten-konten yang ada di dunia. Sama juga ibu bapak, hati-hati tangan kita. Saumkan tangan kita. Tangan ini adalah akan bermanfaat, manakala tangan ini adalah bisa memberikan manfaat dengan dunia. Orang nanti bakal banyak yang masuk surga karena handphone, dan nanti bakal banyak orang yang masuk neraka karena handphone. Gitu. Maka orang Muhammadiyah jadikan handphone ini adalah sebagai lahan dakwah kita, lahan amal saleh kita. Biarkan orang lain membuat status aneh-aneh, tapi warga Muhammadiyah statusnya adalah harus status yang bernilai dakwah. Apa dakwah tadi? Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, menjelaskan tentang kebenaran yang ada di dalam status-status kita ini. Umpamanya kan gitu tulis. Kalau ibu tidak bisa berkata-kata dengan baik, gitu, udah aja ambil Al-Quran, ambil himpunan putusan tarjih, buka dalam putusan tarjih, ambil salah satu ayat Al-Quran, ambil salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam himpunan putusan tarjih ada hukum-hukum yang dijelaskan, bagaimana hukum berorganisasi, ibu-ibu bagaimana ibu hukumnya berjihad di organisasi, itu ada. Tulis di status ibu itu. Kalau ayat Al-Quran, misalkan, tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama itu? Yaitu orang yang menghardik, menghina kepada anak yatim, juga orang yang tidak mau berbagi, memberi kepada kaum miskin. Titik. Sebarkan sama ibu. Ada yang baca, ada yang terinspirasi, ada yang termotivasi. Aduh, saya takut disebut pendusta agama nih. Maka dia menjadi baik kepada anak yatim, dia menjadi sayang kepada kaum miskin. Nah, itulah yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, hati-hati. Malah ibu menulis di sini, misalkan menulis di statusnya yang mengarah kepada kejahatan. Umpamanya, tak tahu tetangga saya ketika sebelum setiap hari wajah TKW walaupun seperti itu tidak usah dituliskan. Sebab apa? Akan menginspirasi orang lain, muncul pikiran-pikiran negatif orang lain. Siapa menggorengnya juga tangan gitu. Ya, oleh karena itu pentingnya kita untuk memahami ini. Nah, inilah yang disebut dengan dakwah bilisan. Ketika kita menegakkan hukum Allah, maka Allah akan menolong kita. Yang kedua, kata mufasir dari tafsir menolong Allah itu apa? Yaitu adalah menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menolong hamba Allah, maka Allah akan menolongnya. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sahih, man yassara ala yasirin yassarallahu bidunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan manusia di muka bumi ini, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Ibu menurunkan kepada hamba Allah di dunia, tapi kita oleh Allah diturunkan di dunia dan di akhirat. Nah, inilah yang diajarkan oleh Muhammadiyah, dan itulah ya hadiahnya dari Allah. Muhammadiyah walaupun disebutkan dari sini Muhammadiyah apa?
karena Muhammadiyah ikhlas melaksanakan semua amalannya itu adalah untuk menolong umat manusia. Bahkan menolong umat manusia di dalam Muhammadiyah tidak dilihat apa agamanya, apa keyakinannya, apa sukunya, bagaimana status sosialnya. Pokoknya kalau hamba Allah itu menjadi objek dakwah orang Muhammadiyah. Gitu. Coba kami di rumah sakit Muhammadiyah Batu belum pernah pas ada yang masuk lihat KTP, emang Kristen kebenaran bibir nggak ada. Nah, cara menolong Muhammadiyah itu begitu, karena diorganisir, dilakukan bersama-sama sehingga semuanya berfungsi. Gitu. Tidak ada yang tidak berfungsi. Oleh karena itu, lakukan dakwah untuk mewujudkan manusia-manusia yang ihsan itu adalah bisa dengan lisan. Yang kedua bisa dengan tulisan. Ya. Ada dakwah di lisan, ada dakwah di tulisan. Contohnya, ibu kalau masih ada anak-anak yang sedang belajar, pas mau makan ada meja ayah, ibu, anak-anak, maka di meja itu apalagi yang pakai kaca, maka tulis sama ibu. Setiap menyimpan piring di bawah kacanya tuliskan, sebelum makan jangan lupa berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Sehingga siapapun yang mau makan di situ adalah terlihat ada doa itu. Yang tadinya lupa berdoa, yang tadinya tidak mau berdoa, gitu, ketika ada di situ tulisan, itu adalah kita sedang berdakwah dengan tulisan. Gitu. Di kamar, apa itu di kamar tidur, anak-anak, apa tulis, kan gitu. Nah, sayangku, supaya dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah saat tidur, jangan lupa berdoa tidur. Begitu ditulis, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa hawadtu amri ilaika wa alja'tu dzamri ilaika rahbatan wa rabbatan minka ilaika la malja'a wa la manja minka ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Itu doa tidurnya Nabi Muhammad SAW. Juga Allah, jangan mahal gitu. Hari itu berdoa naon? Bismika Allahumma ya Allah. Nabi mah itu doanya itu coba artinya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan semua jiwaku hanya kepadamu. Wa ajatul dhambi ilaika, ya Allah, aku sadarkan tubuhku hanya kepadamu. Seperti itu. Artinya sangat luar biasa ini. Bismika Allahumma akhirahu. Itu Nabi mengajarkan kepada cucunya. Ada cucu makan harus pendek-pendek, kan gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan tempat istimewa, baca doa-doa yang istimewa yang dicontohkan oleh Nabi. Gitu. Ada cucu Nabi makan dan dijamin masih kan kecil kan gitu. So, apa tuh yang doa Nabi? Dia alih demi keainan teh ngerwe doa teh Bismika Allahumma ya Allah. Eta ge lamun nuju emot paminten ngaguher we langsung komo dina bulan Ramadan seperti ini. Terus capek tarawih, bahkan perut ge capek meskipun minyak goreng kararese ini tetap gue ingat bala-bala mah pernah hilang. Kan gitu. Nah ini jadi dakwah tulisan kecil-kecilan. Nah termasuk ini saya haji, mohon maaf ini, ibu-ibu dapat pahala yang agung besar dari Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini adalah ketika ibu mau mengelola, mau menyiapkan pakaian buat bapak-bapak setiap mau datang ke masjid. Pak, atas disiapkan asuku ibu-ibu, bapak asuh nah iya gitu. Tuh jawabannya kita acak, gitu. Sebab bapak punten, ya ibu-ibu nih,
Ini rahasia bapak-bapak nih, saya buka sedikit. Ya, bapak-bapak itu kalau memakai baju, sekarang saya pakai baju ini, kalau masih dianggap tidak kotor, tidak kena apa gitu, besok dipakai lagi. Itu bapak-bapak itu. Beda dengan ibu-ibu, sehari bisa 3. Pagi-pagi dress code-nya harus ini, siap harus ini, kan gitu. Bapak-bapak gitu. Nah, ini yang lebih parah. Jika bapak-bapak datang ke masjid yang tidak dikelola sama istrinya, ya, itu bisa mengganggu kehusuan ibadah orang lain. Saya pernah datang ke pengajian, dalam satu barisan di depan, itu ternyata mereka banyak bapak-bapak dan para remaja itu memakai baju partai. Ada yang pakai baju caleg, ada yang memakai calon presiden, calon gubernur, calon bupati. Ngejeng di depan, yang di belakang sedang sholat bisa usul. Tidak usul. Di depan ada calon presiden. Ustaz kalau sudah jadi presiden umpamanya, yuk, waktu itu jadi sekarang bohong, dan bohong. Ada semua bohong-bohongan. Agak begitu namanya. Kan itu. Atau calon gubernur kan itu. Oh, sih emang terjadi medong. Kan itu. Ini bahaya. Tapi coba kalau ibu perhatikan, disiapkan, dipilih, dikelola dengan sebaik-baiknya. Di bulan Ramadan ini kita 30 hari bagi warga Muhammadiyah, berarti 30 malam yang harus siap untuk tarawih. Periksa di rumah kita, lapor ke bapak, Pak, bapaknya ternyata 50 di rumah ini. Sekarang kita ambil 30 saja. Mana aku bapak pilih atau mau kemana dipilihnya? Mana ya 20 ambil. Kasihkan kepada orang lain supaya dipakai di bulan Ramadan. Bukan pada saat Idul Fitri, hanya berapa menit kita sholat Idul Fitri. Itu pun kalau ikhlas. Kebanyakannya di Idul Fitri itu dia sholat memakai baju baru itu adalah bukan karena untuk beribadah kepada Allah dengan baju baru, tetapi karena ingin memperlihatkan di branding baju saya. Itu bahaya itu. Kan itu. Masa mau menghadap presiden, menghadap bupati, bajunya bagus, pakai jas gitu. Ini mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakai baju partai, calonnya eleng, apa itu presidennya eleng, gubernurnya eleng, kan itu. Atau presidennya menang, tapi nggak bohong baik, kan begitu, kan itu. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, ya sekali lagi, itu secontoh kan gitu, dikelola, ambil, Pak. Hari pertama kita sholat di Masjid Al-Manaf, ajukna anil, ulang sarindir sama, angkat di bumi dari rumah ke masjid, Allah akan menyaksikan. Hadza ibadi, ini hambaku yang hebat, pantas dia mendapatkan pahala yang hebat, dan nanti akan aku tempatkan dia di tempat yang hebat. Hal jajahul ihsan ilmal ihsan. Dan mungkin itu kita ingin mendapatkan tempat istimewa, ingin dapat pahala istimewa, tetapi amal kita biasa-biasa saja. Ibu terang donat, ibu terang donat, ada dan di donat. Ibu terang donat, mau di tengah. Itu coba sama dari tepung. Harganya mahal, donat daripada longan. Kalau di Bandung apa longan? Kalau di Bandung itu namanya. Kalau di Bandung malah longan di tengah. Yang tidak donat, tetapi apa namanya? Ya? Oh, paling agrem, donat hiji makan paling agrem satu ples. Jauh kan gitu, padahal sama-sama. Kenapa? Karena tadi penayangannya atau pengelolaannya dengan sebaik-baiknya, donat karena tampilannya bagus ini menjadi mahal. Kita juga sama, di bulan Ramadan ini disampaikan oleh Rasul yang Agung Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa jubbul atas wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa syam.
Banyak orang yang puasa di bulan Ramadan itu, tetapi tidak ada pahalanya dari puasa itu, kecuali hanya lapar dan haus saja. Dan banyak yang melaksanakan sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih, tidak dari masjid. Pertama masjid Raya Jawa Barat, kedua di Pusdami, ke Darut Tauhid, pindah ke Mujahidin, pindah ke mana Al-Quwa, pindah ke Istiqomah. Dan dikata Allah, tidak ada yang dalam kecuali jika kalau begitu, oleh itu inilah yang harus kita teruskan kembali. Kita bisa lakukan dakwah dengan tulisan. Ya, hati-hati baju-baju kalau di mobil ya, kita punya mobil, lebih baik tulisannya yang bagus-bagus saja. Senyum itu adalah saudara. Sabar itu tidak berhenti. Itu di belakang mobil, belakang mobil tulisannya kan arah-arahnya. Komo pokoknya. Pokoknya abang baik, kan gitu. Ketua BCM, Bamika, Purwakarta, banyak truk yang di belakang itu gambar nanti, gambar baik. Kutungku jandamu, kan gitu. Yang ada dalam pikirannya, khususnya kaum laki-laki, termasuk saya, mulai abang baik, pikirannya banyak, langsung karena surga. Pikiran arah itu sama dengan orang yang sedang menjerumuskan kita kepada itu. Hati-hati dengan tulisan itu ya. Apalagi kalau tulisan dalam bentuk buku, wah kan gitu. Kalau dalam bentuk buku itu kan abadi, kita meninggal pun maka menjadi jadi. Oleh karena itu hari ini saya bawa salah satu contoh dakwah di tulisan. Ini masih baru, belum dijual keluar ya. Ini nanti saya akan kasihkan kepada Bapak dan Ibu yang istimewa pada pagi ini. Saya nggak tahu siapa yang istimewa itu. Ada yang mau? Ya, sok ini. Ada yang mau? Nih. Ada kuis. Ada yang mau? Ya. Ambil. Ya. Tidak ada catatan. Ada yang mau? Iya. Tuh, kan? Itulah umat Islam. Hayang ke surga, hayang ke surga, tapi teringat ke surga. Ini doang, tapi doang. Iya mau balik terus proyek itu, tinggal datang nggak mau ambil proyek. Nah itu betul. Ada yang mau? Bilang sama siapa yang mau? Terus siapa yang mau? Saya tidak akan kasihkan kecuali yang datang. Gitu. Mau begitu. Kalau kita beragama itu jangan hanya mau bikin panti mau, tapi cicing wae, bakal jadi uang. Mau bikin masjid, cicing wae, bakal jadi masjid uang. Tapi kalau melangkah walaupun tidak kebagian, insya Allah bakal kebagian. Itu. Jadi itu yang pertama, dakwah di tulisan bisa bermanfaat gitu. Yang kedua, yang ketiga adalah dakwah bil bingkisan. Dan inilah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Apa bingkisan itu? Sesuatu yang terasa bagi orang lain. Istilah Kang Dedi mah kabeh masih emut wae. Kang Dedi mah dakwah teh kudu karaos. Kan gitu. Lamun karaos teh bakal rumaos. Nah itu. Maka Muhammadiyah seperti yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, di mana di dalam rangka untuk supaya dakwahnya karaos, maka Kiai Dahlan memulai dari kajian. Dan inilah yang harus kita lakukan di Muhammadiyah. Tadarus Al-Quran yang dilakukan oleh Muhammadiyah harus berbeda dengan tadarus Al-Quran yang dilakukan oleh orang lain. Di sini ada yang sudah kotak baca Quran. Sudah ada yang pernah baca Quran? Bukan sekarang, selama hidup sudah berapa kali? Wah, sudah tidak terhitung berkali-kali. Oke, saya tes. Orang yang sudah baca Al-Quran, coba artikan ayat ini. Ini ayat yang pendek saja. Ya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ya, nah itu karena dibaca Al-Quran dengan terjemahnya maka menjadi bisa.
nasrun Allah wa batul. Orang-orang Muhammadiyah mah suka dibaca setiap hadis pidato, kan gitu. Maka itu berhak mendapatkan hukuman. Dan jadi oleh karena itu sekarang orang Muhammadiyah tadarus Al-Quran itu bukan membaca saja. Insya Allah membaca itu akan mendapatkan pahala. Ya, Maqara'ah harfan minal kitab, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran itu maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Maka kata Nabi, janganlah kau katakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alif lam mim itu adalah terdiri dari alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ada berapa? 3 huruf. Berarti ada 30 kebaikan. Insya Allah itu kapan diterimanya? Di akhirat. Tapi Al-Quran itu bukan hanya untuk kepentingan akhirat kita, tetapi Al-Quran harus menjadi hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu harus menjadi syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Di mana? Bukan di akhirat. Dan di akhirat semuanya bakal sehat. Di akhirat semuanya bakal sukses. Kan gitu. Kalau ingin sehat di dunia, ingin sehat di sukses di dunia, maka Al-Quran harus mewujud dalam setiap tarikan nafas kita. Artinya supaya bisa mewujud maka terjemahkan. Yuk kita lihat pengalaman teladan kita Kiai Ahmad Dahlan ketika mengajarkan surat Al-Maun. Hari pertama diajarkan, ayo anak-anak sekalian, murid-muridku, kita belajar membaca Al-Quran. Maka Kiai Dahlan mengajarkan surat Al-Maun itu, Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin sampai akhir ayat. Hari kedua dibaca lagi, hari ketiga, maka hari keempat ada murid yang bertanya, ya Rasulullah, kayak Kiai Dahlan, kenapa ayat ini lagi dibaca? Kami sudah 3 kali bertemu tadi yang dibaca ayat ini. Kata Kiai Dahlan, apakah Anda sudah tahu isinya? Sudah tahu artinya? Mereka pada diam. Oke, sekarang kita terjemahkan huruf demi huruf. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama itu? Terus selesai. Besok lagi, maka diajarkan lagi. Ternyata hari ke-6 protes lagi. Kiai, kenapa ini lagi? Kan kita sudah diterjemahkan. Kan gitu. Maka setelah itu maka Kiai Dahlan tanya lagi, apakah Anda sudah mengamalkannya? Maka ketika ditanya itu dia tidak bisa menjawab. Kalau sekarang mau mengamalkan, apakah Anda punya tetangga anak yatim? Apakah Anda punya tetangga anak miskin? Ayo ambil mereka, kumpulkan di sini. Dibawalah mereka. Yang satu memakai baju karung, yang kedua pakai karungnya, begitu. Ada yang baju sopan cantik, maka digantilah pakaiannya lalu didarah bersama-sama. Maka dengan pakaian yang bagus, setelah itu bawa ke masjid. Disitulah dilanggar oleh Kiai Dahlan untuk diajarkan al-Islam. Itu dakwah yang terasa gitu. Sehingga tidak hanya mengatakan bahwa anak miskin harus begini, anak yatim, tapi ketika bicara miskin, anak yatim, bahwa ganti pakaiannya, dikasih makannya, setelah itu baru diajak untuk dibawa ke dalam jalan kita. Dan dari situlah luar biasa lahirlah tadi amal usaha yang sangat dahsyat yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Itulah kehebatan Muhammadiyah. Oleh karena itu, termasuk Masjid Al-Manhar ini pun saya yakin berangkat dari inspirasi ayat-ayat Al-Quran, berangkat dari pemahaman Al-Quran yang diajarkan oleh sesepuh kita dulu, kan gitu. Untuk apa kita bikin masjid? Untuk tempat berkumpul dalam rangka untuk mencerahkan. Inilah yang disebut dengan dakwah bil lisan. Ya, dakwah dengan apa? Dengan karya-karya nyata kita. Maka oleh karena itu, sekali lagi saya titipkan bahwa semua amal usaha itu, maka definisinya amal usaha itu adalah amal yang diusahakan oleh persyarikatan guna menunjang terciptanya, terwujudnya apa yang menjadi cita-cita Muhammad.
Muhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah itu adalah dakwah dengan seperti itu. Nah ini kan alhamdulillah luar biasa. Ibu-ibu Asia tadi kooperasinya, terus santunannya, dan lain sebagainya, itu di dalam rangka untuk melakukan dakwah itu. Nah, inilah yang harus oleh kita disampaikan kepada seluruh umat, khususnya warga Muhammadiyah. Maka sampaikan dakwah itu dengan apa? Dengan bingkisan, dengan karya-karya nyata, dan termasuk adalah sekolah. Dulu saya waktu di pondok itu sering bertanya, kenapa Kiai Ahmad datang gereja itu, kita rusak sekolah itu, karena itu adalah tidak sepaham dengan kita, tidak pernah diajarkan begitu. Yang ada adalah semangat Kedahlan yang diajarkan oleh Kedahlan ihsan. Apa? Mereka bagus tempat ibadahnya, mereka bagus tempat pendidikannya. Kita bikin, maka bermuncullah sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dan di sekolah Muhammadiyah, Bapak dan Ibu, sering saya sampaikan, bukan hanya untuk orang Muhammadiyah. Di sini ada kepala sekolah ada. Sudah enggak diperiksa murid-muridnya berapa orang yang dari keluarga besar Muhammadiyah, ya. Yang di TK, yang di SD, yang di SMP maupun yang di SMA Muhammadiyah, berapa persen yang dari Muhammadiyah? Dipastikan lebih banyak persentasenya di luar orang Muhammadiyah. Itulah dakwah Muhammadiyah. Dengan cara apa? Dengan cara bikin sekolah itu banyak untungnya. Satu, dakwahnya sistematis. Dua, dakwahnya bil hikmah, dengan sunyi, tidak gembar-gembor. Tiga, dakwahnya menguntungkan. Masuk sekolah bayar kan? Coba di dakwahan, coba kudu bayar. Kan hebat kan gitu. Itu pikiran yang sangat cerdas kan itu. Dan ternyata kalau di luar Sayati itu banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang diminati bukan hanya oleh orang Muhammadiyah, bukan hanya diminati oleh orang Islam, tetapi diminati juga oleh orang-orang non-Muslim. Kalau di Indonesia Timur sering banyak cerita kan gitu, bahwa di Maluku saya menyaksikan betul ketika masuk ke Universitas Muhammadiyah Maluku itu, bahwa pas di kelas ibu bapak mereka di bangku sedang duduk itu mahasiswa malah kesalin kan itu, mereka di kelas, wih luar biasa. Pas saya tanya berapa, 70% mahasiswanya non muslim. Loh kenapa Muhammadiyah bisa mengajak bisa menerima, bukankah kita organisasi Islam gitu kan gitu. Justru disitulah kita kesempatan untuk berdakwah. Mereka tidak akan menjadi sarjana kalau dia tidak lulus al-Islam. Dia tidak akan menjadi sarjana kalau dia tidak lulus ke Muhammadiyah. Al-Islam diajarkan. Mereka harus menghafal Quran, mereka harus diajar sholat. Urusan nanti kalau sudah selesai kuliah dia ada yang masuk Islam ataupun tidak masuk Islam bukan urusan kita. Yang jelas kita warga Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah sudah berdakwah kepada mereka. Jadi kalau nanti di akhirat ditanya sama Allah, sampai di mana dakwah kamu? Ya Allah, saya berdakwah kepada keluarga. Ya Allah, saya berdakwah dengan tetangga, dan saya juga berdakwah kepada non-Muslim. Ada yang masuk, ada yang tidak. Kenapa tidak masuk? Karena hidayahmu belum mau berikan. Persis seperti paman Rasul kami Muhammad SAW sudah diajar, sudah dirangkul Abu Thalib itu, tetapi akhirnya sampai meninggal pun tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kan hebat atau dilakukan Muhammadiyah. Efeknya apa? Efeknya setelah mereka setelah mereka lulus, paling tidak menghalangi dakwah kita. Kenapa? Karena apa? Apalagi dia alumni. Kalau sekarang sekolah Muhammadiyah dibubarkan, sekali lagi, jika Muhammadiyah dibubarkan, berarti amal usahanya dibubarkan, termasuk SD, SMP, perguruan tinggi, TK, bubar. Kalau sudah bubar, nanti mau registrasi kemana? Saya sudah dapat ijazah Muhammadiyah kan? Registrasinya mau kemana
maka sekolahnya bubar. Maka negara pun bakal berpikir berpuluh-puluh kali kalau mau membubarkan Muhammadiyah. Dan dipastikan negara tidak akan pernah membubarkan Muhammadiyah. Yang ada adalah media-media yang memanas-manasi kita supaya kita bentrok ribut dengan negara. Dan itu di media kan gini, MPI sudah dibubarkan oleh rejim, HTI sudah dibubarkan oleh rejim, sekarang Muhammadiyah sasarannya. Maka setiap ada kejadian munculkan kasus Mataram, nah ini sasaran rejim. Padahal bukan begitu, karena memang ada kelalaian kita. Banyuwangi juga memang ada kelalaian kita, bukan murni itu dari negara. Gitu. Jadi kalau Masjid Al-Manar ini tidak beres susuratannya, administrasinya, bisa saja satu saat ahli waris menggugat generasi yang sekian. Mungkin zaman dulu mah tanah ini harganya berapa, tetapi dari zaman sekarang kan ini menjadi dolar kan gitu, dihitung-hitung matematika wah ini besar. Tetapi sertifikatnya masih ada di ahli waris, bisa saja digugat walaupun sudah diwakafkan oleh orang tuanya. Kan gitu. Oleh karena itu bereskan semua sertifikat itu ya. Maka di pimpinan wilayah Polres Jawa Barat itu Pak Haji Wahidin ya terus tidak pernah berhenti oleh cara terus. Sekarang kemana Pak Haji tadi itu ke Garut Selatan kan gitu. Itu yang dijadikan orang cepat beres kan. Sebab suatu saat bisa saja digugat gitu. Nah ini jangan sampai kelalaian kita itu adalah nanti punya kesempatan orang yang tidak senang terhadap Muhammad itu adalah diletak hati. Kan gitu. Semacam Mataram pun sebetulnya adalah bukan persoalan masalah tanahnya, tetapi masalah bagaimana amanah yang sudah diberikan oleh wakil ya itu kita pertahankan gitu supaya diluruskan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita terus berdakwah. Dakwah kita adalah supaya mewujudkan ihsan berkemajuan. Jadi ihsan berkemajuan itu melakukan semuanya adalah penuh keikhlasan, tidak usah gebar-gebor, gerakannya sunyi, tetapi lahirlah amal usaha jelek gitu. Sehingga nanti orang melihat Muhammadiyah itu adalah banyak manfaatnya. Banyak sekali alumni berapa juta yang lulusan dari Muhammadiyah, baik dari TK seperti kan sering disampaikan oleh Kang Emil bahwa saya adalah lulusan TK Isyahdaro kan gitu. Nanti juga ada di SD-nya, SMP-nya almarhum Pak Harto, saya lulusan SMP Muhammadiyah gitu. Banyak yang mengaku seperti itu. Ini menunjukkan apa? Bahwa insya Allah Muhammadiyah akan tetap kokoh kuat manakala kita tidak pernah lelah untuk berdakwah. Dakwah dalam pengertian yang sangat luas. Bisa dakwah bilisan, dakwah bitulisan, dakwah bilbikisan, dan yang terakhir adalah kita lakukan dakwah dengan berbagai kekuasaan yang kita miliki. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam doktrin Muhammadiyah disebutkan supaya dakwah kita tetap moncer, cemerlang, dan memberikan banyak manfaat banyak orang, maka kita harus hidup bermasyarakat. Itu dalam doktrinnya. Pertama, hidup harus bertauhid. Dalam mukadimah ajaran dasar itu kan sebetulnya itu. Yang kedua adalah hidup harus bermasyarakat. Artinya warga perserikatan jangan kurung patok, jangan jauh kandang, tetapi harus melebar kemana-mana sehingga nanti kita aktif di sana sini. Tujuannya di dalam rangka dakwah Islam amar ma'ruf, aktif di koperasi, aktif di organisasi lain yang misalkan ada ikatan karyawan masuk di situ, termasuk Bapak dan Ibu punya kesempatan jadi RT RW, jangan dilepaskan. Kalau Ibu dipercaya bukan RT RW itu sebab itu juga adalah bisa menjadi lahan dakwah kita. Kalau RT-nya kita dirangkul dengan pengajian minimal sampai sekali. Kerjasamalah dengan DKM, kerjasamalah dengan PTM, kerjasamalah dengan ini sehingga nanti bisa melakukan dakwah Islam amar ma'ruf. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah bisa menjadi bagian atau dirasakan dalam upaya kita
mewujudkan cita-cita Muhammadiyah, yaitu masyarakat Islam yang sempurna. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan atau tidak? Oh iya, silakan Anda. Terima kasih. Ketika orang tua kami aktif, kemudian sudah ketika dan sekarang itu memang jadi tugas yang nanti agak sulit generasi muda untuk menggantikan untuk mencari kader. Dan tantangan yang kedua, ketika para pengurus yang notabene dulu melebur ke Muhammadiyah, tiba-tiba ada kekecewaan dari itu, mereka memisahkan diri dan mempunyai masing-masing ormasnya. Itu tantangan yang kedua, sehingga gerakan kami jelas akan. Kemudian yang ketiga, rasa memiliki ormas Muhammadiyah di kalangan sebagian besar keturunannya itu kurang. Yang pertama, ada mencolokkan ormas lain, karena lain, sehingga yang namanya memiliki rasa Muhammadiyah itu dalam hal ini membutuhkan, sehingga biro untuk berdakwah di Muhammadiyah sangat kurang. Sehingga maksud kami kalau besar itu, jika kami cari untuk menjadikan panitia di Muhammadiyah itu tantangan kami. Kemudian di kalangan orang tua kami sudah berikhtiar pada remaja, pemuda, 2 kali mengadakan pengajian sebagai asal pertama banyak 20, 30, 20 sampai 2 orang. Jadi kami tidak akan fokus. Yang jadi pertanyaan, mohon kiranya dari pihak wilayah, daerah untuk bisa turun terjun langsung ke kalangan kedatangan. Termasuk kemarin kami kedatangan para mahasiswa dari UIN, dari Unisba, dari Muhammadiyah Universitas belum kami berikan seperti itu. Jadi supaya ada anak muda yang di rantingan itu motivasi, ternyata senior kami juga sekolah di Muhammadiyah Universitas. Saya kira itu Pak Ustaz.